Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Adilawantoro. Saya di sini sebagai pembuka dari presentasi kali ini. Nah, kami di sini akan presentasikan tentang kimia analisa yang berjudul tentang kation golongan 5. Next slide. Nah, untuk anggota kelompok kami, pertama-tama ada Mustafa Kemal, ada Akmal Ma'arif, Griselda Ivon, Himawan Arsyad, saya sendiri sebagai Satrio Hadilawantoro, selanjutnya ada Erika Puji Lestari, dan yang terakhir ada Yunika Afti Khoirunisa. Next slide. Nah, untuk breaking down dari acara kami ini, pertama ada pengertian analisa kuantitatif, kedua ada pengertian kation, ketiga ada kation golongan 5, dan yang terakhir ada reaksi identifikasi kation golongan 5. Next slide. Nah, yang pertama pengertian analisa kualitatif yang sebagai pembawa itunya adalah saya sendiri. Oke, Mal. Oke. Pengertian analisa kualitatif. Nah, menurut Creswell sendiri, analisa kualitatif adalah proses untuk memahami masalah sosial berdasarkan metodologi yang berbeda. Namun, dalam hal ini peneliti akan menyusun gambaran yang kompleks, menganalisa kata demi kata dan menyusul hasil penelitian secara natural atau sesuai fakta di lapangan. Nah, menurut pandangan saya sendiri, analisa kualitatif adalah sebuah metode analisa kimia yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengenali suatu senyawa kimia, yaitu atau anion ataupun kation. Nah, unsur kimia yang ada di dalam sebuah sampel berdasarkan dari sifat kimia tersebut. Analisa kualitatif sendiri dari sifatnya kimianya melibatkan beberapa reaksi, yang mana hukumnya kesetimbangan massa berguna dalam menentukan ke arah mana reaksi tersebut berjalan. Nah, ada contohnya sendiri, kita mempunyai sampel air minum dan di mana kita diminta cek apakah mengandung logam berat atau tidak. Maka untuk mengetahuinya, kita melakukan teknik analisis secara kualitatif. Selanjutnya materi akan dibahas oleh Griselda Evon. Next slide. Silahkan. Baik, selanjutnya pengertian kation. Kation adalah spasionik dengan masaan positif. Kata kation dari bahasa Yunani kato yang berarti turun. Kation memiliki lebih banyak proton daripada elektron. Berikannya muatan berarti positif. Simbol untuk kation adalah simbol unsur atau rumus molekul diikuti oleh sifat muatan. Nomor muatan diberikan terlebih dahulu diikuti dengan simbol plus. Jika muatannya 1, maka itu dihilangkan. Kation terbentuk ketika mereka kehilangan satu atau lebih elektron di likuid valensi mereka. Contoh kation yang paling umum yaitu pertama ada kation monoatomik monovalen, yaitu ion jadi satu atom dengan muatan positif. Contohnya adalah kation lithium Li+, kemudian ada kation perak Ag+. Yang kedua itu ada monoatomik kation monoatomik divalen, yaitu ion atom tunggal dengan dua muatan positif. Contohnya yaitu kation beryllium Be2+, dan kation chromium 2 yaitu Cr2+. Yang ketiga yaitu kation monoatom positif. Contohnya yaitu kation besi 3 Fe3+, dan kation aluminium Kl3+. Selanjutnya yaitu ada kation poliatomik atau ion 2 atau lebih atom bermuatan positif. Contohnya ada kation merkuri Hg22+, kemudian ada kation amonium NH4+. Okay, next akan dijelaskan oleh Kemal. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Mustafa Kemal Arida. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kation golongan 5. Kation golongan 5 disebut juga dengan golongan sisa karena tidak bereaksi dengan reagensia golongan sebelumnya. Ion kation yang termasuk dalam golongan ini antara lain adalah magnesium, natrium, kalium, dan amonium. Karena kation ini tidak bereaksi dengan reagensia sebelumnya, seperti asam klorida, hidrogen sulfida, amonium sulfida, dan amonium karbonat. Maka untuk membedakan ion-ion yang terkandung dalam golongan ini diadakan yang namanya adalah uji flame test atau uji nyala api. Tiap ion akan memberikan warna nyala yang berbeda ketika pengujian ini. Uji flame test ini sering juga disebut uji spesifik. Kation golongan 5 ini juga dapat diidentifikasi satu persatu tanpa pemisahan pendahuluan.
Nah, analisis golongan 5 secara umum dapat dilakukan dengan cara yang pertama, filtrat dari endapan golongan 5 diuapkan sampai hampir kering, tetapi jangan sampai kering sepenuhnya. Yang kedua adalah encerkan dengan air suling sebanyak 25 mililiter, kemudian disaring. Kemudian filtratnya digunakan untuk penyelidikan ion-ion golongan 5 kecuali NH4+ atau amonium. Sedangkan endapannya dibuang. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Erika. Baik, selanjutnya masuk ke reaksi identifikasi. Next. Reaksi identifikasi kation golongan 5, yaitu yang pertama ada Na+, K+, Mg2+, dan NH4+. Next. Nah, untuk natrium sendiri, natrium adalah logam putih perak yang lunak dan melebur pada 97,5. Natrium teroksidasi dengan cepat dalam udara lembab, maka harus disimpan terendam seluruhnya dalam pelarut nafta atau silena. Logam ini bereaksi keras dengan air, membentuk natrium hidroksida dan hidrogen. Next. Nah, untuk reaksi natrium yaitu filtrat ditambahkan sedikit uranil magnesium asetat, setelah itu dikocok dan didiamkan selama beberapa menit. Adanya endapan kristalin kuning menandakan bahwa adanya Na. Dengan reaksi NaCl 1 molar ditambah dengan NaMgUO2 3 kali, CH3COO 9 kali, 9H2O, menghasilkan Na plus Mg2 plus 3UO2 2 plus 9CH3COO min, dan akan menghasilkan NaMgUO2 3 kali, CH3COO 9 kali, dan menghasilkan endapan. Pengendapan yang paling baik untuk ion-ion natrium adalah pengendapan uranil magnesium atau zinc asetat. Untuk uji nyalanya akan menghasilkan warna kuning kuat yang bertahan lama atau khas. Nah, runutan natrium itu mungkin terbawa masuk dari reagensia selama analisis. Maka sangat penting untuk memperhatikan warna kuning kuat yang muncul dan bertahan lama. Jika warnanya kuning lemah, maka bisa diabaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Himawan Arsyad. Baik, saya Himawan Arsyad dengan NIM 211420020 akan menjelaskan identifikasi K+ atau larutan KCl. Jadi KCl atau K+ ini yaitu logam putih perak yang lunak. Logam ini melebur pada suhu 63,5 derajat Celcius, tetapi tak akan berubah dalam udara kering. Tetapi juga cepat teroksidasi dalam udara lembab, yang menjadikannya tertutup dengan suatu lapisan biru. Logam menguraikan air dengan dahsyat sambil melepaskan hidrogen dan terbakar dengan nyala lembayung. Dengan rumus yaitu 2K2+ ditambah 2H2O menjadikan 2K+ ditambah 2OH- ditambah H2. Lalu untuk reaksi-reaksi ion kalium atau K+, yaitu yang pertama yaitu larutan natrium heksanitrit kobaltat 3 dengan reaksi Na3CONO2 6 kali, 3K+ ditambah CONO2 6 kali 3 min, menjadikannya K3CONO2 6 kali yang terbentuk sehingga terbentuk endapan kuning. Lalu yang kedua yaitu adalah larutan asam tartrat atau larutan natrium hidrogen tatrat, yaitu dengan reaksi K+ ditambah H2 reaksi bolak-balik yaitu KH C4H4O6 ditambah H+ sehingga terbentuk endapan kristalin putih. Next, selanjutnya dilanjutkan oleh Akmal. Baik, terima kasih. Saya Akmal Ma'arif Al-Ansori dengan NIM 21142
0006 akan menjelaskan mengenai Mg2+ dalam larutan MgCl2. Jadi magnesium sendiri merupakan logam putih yang dapat ditempa dan dilihat yang melebur pada suhu 650 derajat Celcius. Logam ini mudah terbakar dalam udara atau oksigen dengan mengeluarkan cahaya putih yang cemerlang membentuk magnesium oksida MgO dan beberapa nitrida Mg3N2. Magnesium sendiri memiliki dua reaksi utama, yang pertama dengan air dan yang kedua dalam asam. Untuk reaksi dengan air akan membentuk endapan berupa magnesium hidroksida MgOH2 sehingga reaksi magnesium dengan air tidak akan larut. Sedangkan reaksi magnesium dengan asam akan terlarut sepenuhnya membentuk kation bivalen Mg2+. Untuk beberapa reaksi identifikasi Mg2+ atau MgCl2, yang pertama ada penambahan amonia encer membentuk endapan putih seperti gelatin, kemudian penambahan NaOH membentuk endapan putih yang sukar larut dalam NaOH berlebih, kemudian penambahan dinatrium hidrogen fosfat dan larutan buffer NH4OH encer dan NH4Cl sama banyak akan membentuk endapan putih hablur. Kemudian terdapat juga penambahan amonium karbonat dan natrium karbonat di mana dalam keduanya akan membentuk endapan putih. Next, akan dijelaskan oleh teman saya Yunka. Baik, terima kasih. Saya Yunika Fikhorotunisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang amonium. Ion-ion amonium itu diturunkan dari amonia atau NH3 dan hidrogen atau H+. Amonium memiliki ciri-ciri yang khas, sama seperti ion logam-logam alkali. Garam-garam amonium umumnya larut dalam air dengan membentuk larutan yang tidak berwarna, kecuali jika anionnya berwarna. Dengan pemanasan, semua garam amonium dapat terurai menjadi amonia dan asam yang sesuai. Reaksi amonium umumnya serupa dengan reaksi kalium karena ukuran kedua ion hampir identik. Cara mengidentifikasi amonium dengan uji nyala dapat dilakukan dengan mengambil sedikit sampel, lalu dilarutkan dengan air suling. Setelah itu menambahkan larutan NaOH berlebihan dan dipanaskan dengan pelan. Apabila ada garam amonium, maka akan dibebaskan dengan NH3. Reaksi yang terjadi adalah NH4+ ditambah NaOH menjadi NH4OH plus Na+. NH4OH menjadi NH3. NH3 di sini dia akan teruapkan plus H2O. Adanya anion amonium dapat teridentifikasi dengan timbulnya bau yang khas, dapat menyebabkan lakmus merah menjadi biru, mengubah kertas saring yang dibasahi larutan merkurium 1 nitrat menjadi hitam. Kertas saring yang dibasahi larutan mangan 2 klorida dan hidrogen peroksida dapat memberikan warna coklat. Sekian dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.